warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakira Taltazara, saya dari kelas 10C. Jadi, saya itu siswi dari absen 12 dari 46 siswa. Jadi, keberadaan saya di sini, saya ingin menjelaskan materi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi yang aku ingin bahas, kalian tahu nggak sih trigonometri itu apa? Pada awalnya, trigonometri itu dikembangkan secara kontribusi panjang ya teman-teman oleh Hipparchus. Nah, secara singkatnya, trigonometri memiliki arti yaitu ilmu atau cabang matematika yang memiliki hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga, khususnya itu pada segitiga siku-siku nih teman-teman. Nah, sekarang pasti teman-teman udah tahu dong trigonometri itu apa. Sekarang kita lanjut ke materinya ya. Nah, pasti dalam materi trigonometri kita nggak akan asing nih teman-teman dengan arti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, teman-teman, dalam segitiga siku-siku memiliki sisi nih teman-teman, yaitu samping, depan, dan miring. Nah, sekarang kita bisa samakan dengan rumusnya nih teman-teman, yang berarti yaitu sin itu adalah depan dan miring, dan cos itu samping dan miring, dan yang terakhir itu tan, yaitu depan dan samping. Nah, teman-teman, di sini aku bakal menjelaskan tabel sudut istimewa. Jadi di sini ada sin, cos, tan. Nah, yang pertama itu kita membahas sudutnya dulu nih teman-teman. Jadi sudut itu ada 0, 30, 45, 60, dan yang terakhir 90. Jadi ini sin itu 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Jadi cos ini gampang teman-teman. Ini dari tinggal kebalikan dari sin. Nih, ini dari yang akhir kita taruh depan dan depan kita taruh akhir teman-teman. Nah, ini tan, kita pasti udah gampang mengerjakan tan asal kita hafal kunci 1 guys. Kita harus hafal itu sin. Jadi kita harus hafal dari misalkan sin 30, sin 45, sin 0 gitu. Dan kedepannya akan lebih gampang teman-teman. Oke guys, kita masuk ke materi trigonometri. Nah, sebelumnya itu kita bakal ada tujuan pembelajaran nih teman-teman. Nah, lanjut kita masuk. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Nah, ini segitiga siku-siku kita bisa baca guys. Ini juga ada perbandingan trigonometri, itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, perbandingan trigonometri kita bisa lihat dari rumus ini ya teman-teman. Nah, ini seperti yang tadi aku jelasin tadi guys, nilai sudut istimewa. Dan selanjutnya itu rumus dasar trigonometri, ada Pythagoras dan tangen. Selanjutnya itu ada kuadran trigonometri dari derajat 90, 180, 270, dan 360. Nah, oke teman-teman, di sini kita punya contoh soal yaitu diketahui segitiga siku-siku dengan sisi depan 3 cm, sisi samping 4 cm. Tentukan nilai sin, cos, dan tan. Nah, kalian bayangin nih guys, segitiga siku-siku. Nah, itu pasti ada satu sisi yang belum lengkap dong, yaitu sisi miring. Nah, berarti kita suruh nyari sisi miring nih teman-teman. Kita masukin rumus dulu sisi miring dan kita jumlahkan, lalu kita ketemuin teman-teman, hasilnya itu 5. Nah, ingat kan yang tadi aku udah bahas rumus sin, cos, tan itu apa aja? Kayak misalkan sin itu demi. Nah, habis itu cos kan sami, dan yang terakhir itu tan, desa. Nah, itu berarti punya arti sama nih teman-teman, samping, depan, miring. Bisa dibuat ingat-ingat sademi. Nah, kalau udah ketemu hasilnya, yuk kita cari guys. Yang pertama itu nyari sin. Sin itunya kan demi. Nah, berarti depan dan miring itu 3/5. Selanjutnya itu cos sami. Nah, berarti 4/5. Dan yang terakhir itu tan, itu depan dan samping. Nah, berarti ketemu hasil 3/4. Nah, itu guys contoh soalnya dari aku ya. Nah, teman-teman, aku punya nih satu contoh soal yang aku mau kasih tahu ke kalian. Stay tune ya. Nah, oke teman-teman, di sini aku punya satu contoh soal lagi. Itu tentang seorang anak melihat ke puncak sebuah pohon dengan pandangan mengarah sudut 30 derajat.
Jika tinggi anak tersebut adalah 1,6 meter dan jarak anak ke pohon 4 × 3 meter, tentukan tinggi pohon tersebut. Oke, mari kita kerjakan teman-teman. Oke teman-teman, dari soal yang tadi mari kita bahas. Oke, yang pertama-tama itu diketahui karena tadi di soal itu sudutnya 30, maka kita tulis ya teman-teman, sudutnya itu 30 derajat. Lalu tadi ada dalam soalnya itu tinggi anak itu 1,6 meter dan jarak anak dari pohon itu 4 × 3 meter. Lalu tadi dari kita pertanyaan di soal itu, tentukan tinggi pohon. Nah karena kalau kita dari baca soal aja mungkin bingung ya kalau nggak ada gambaran. Jadi aku gambarin ya guys, contoh apa ya. Jadi biar ada kalian tergambar dari maksud dari soal tadi ya. Jadi ini tinggi pohonnya nih. Karena ini kita belum ketahuin, makanya aku tulis X di sini ya guys, untuk kita mencari angka itu sebenarnya berapa ya tingginya. Lalu ini pohon kan tingginya, lalu ini jarak pohon ke anak tersebut itu 4 × 3 meter. Lalu ini tinggi anak tersebut 1,6 meter. Lalu ini mengapa ada 30 derajat Kak? Ini itu pandangan anak ke puncak ini ya guys, ke pohon gitu, puncaknya gitu. Nah gimana kita kerjain guys? Teman-teman, di sini aku bakal pakai rumus tan 30 derajat. Kenapa pakai tan Kak? Karena di sini tannya belum diketahui ya guys. Aku mau cari tannya. Itu berarti rumusnya itu kan depan dan samping. Jadi kita pakai rumus tan ya teman-teman. Let's go. Nah karena tan 30 itu 1/3 akar 3, maka kita tulis guys di sini guys. Nah ini tuh rumusnya depan banding samping. Depannya karena kita belum diketahuin, maka kita tulis X guys di sini. Dan sampingnya itu 4 × 3 meter, maka kita tulis di sini teman-teman. Lalu ini karena ini 3-nya ada 2, makanya kita satuin dalam satu akar ya teman-teman. Jadi ini 1/3 dikali 4 dipindahkan ke sini teman-teman. Lalu ini 3 dikali 3 kan akarnya sama dengan X. Lalu ini 1 kali 4 4/3. Nah abis itu kenapa Kak ini kok tiba-tiba 3 lagi gitu kan? Ini kan benar udah 4/3, kok ini 3 lagi? Karena teman-teman 3 kali 3 itu 9. Nah 9 itu akar dari 3 teman-teman. Jadi ya udah nggak usah ditulis, langsung aja kita nulis 3. Teman-teman, berarti kan 4/3 dikali 3 sama dengan X. Lalu 4 kali 3 berapa teman? Yap, 12. Nah berarti 12 dibanding 3 sama dengan X. Lalu teman-teman, 12 dibagi 3 berapa? Ayo, ding, tebak-tebak. Betul, X itu berarti sama dengan 4 teman-teman. Ini dia jawabannya. Mudah sekali kan teman-teman? Teman-teman, dari materi ini kesimpulannya yaitu trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Intisari materi ini mencakup perbandingan dasar, sin, cos, tan, identitas, serta aturan pada segitiga sembarang yang menjadi fondasi penting untuk menghitung jarak dan sudut dalam berbagai bidang teman-teman. Terima kasih. Bye.